Kuat Ma'ruf jujur soal kasus Brigadir J. Putri Chandrawati ngaku disuruh bohong. Ferdy Sambo shock dan menangis. Namun sebelum lanjut beritanya, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, kami ucapkan terima kasih. Kasus pembunuhan Brigadir J di rumah mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dinilai masih meninggalkan sejumlah misteri. Terlebih motif Ferdy Sambo sebagai otak pembunuhan belum juga diungkap. Meski demikian, 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir J telah menjalani pemeriksaan melalui uji kebohongan. Dari 5 tersangka, 3 diantaranya memberikan keterangan secara jujur. Mereka adalah Barada E, Barada Rikar Eliezer, Bribka RR alias Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara itu, hasil uji dari 2 tersangka yakni Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati belum diungkap polisi. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Janjani, hasil pemeriksaan ketiga tersangka tidak menunjukkan indikasi penipuan. Meski demikian, hasil pemeriksaan tersebut tidak diungkap ke publik dengan alasan demi keadilan dan pro justia. Putri Chandrawati akhirnya buka suara dan mengungkap fakta baru mengenai kasus pembunuhan Brigadir J. Kepada Komnas HAM, ia mengaku disuruh sang suami untuk berbohong terkait pelecehan di rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan. Menurut Putri Chandrawati, dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J itu justru terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Pengakuan istri Ferdy Sambo itu diungkap oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Keterangan Putri Chandrawati mengaku bahwa Brigadir J memegang sejumlah bagian sensitifnya seperti payudara, paha, hingga kemaluan. Dalam keterangan yang sama, Putri mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J. Pada wawancara yang kedua, ia kembali mengubah keterangannya dan mengaku Brigadir J tiba-tiba masuk ke kamar serta melucuti pakaiannya ketika mereka di Magelang. Sementara dalam keterangan yang ketiga, Putri Chandrawati mengungkapkan adanya kontak fisik antara dirinya dengan Brigadir J di kamar. Melansir dari portal Nganjuk, Ferdy Sambo sempat shock bahkan menangis saat mendengar pengakuan Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan oleh Brigadir J. Konon hal inilah yang membuat mantan Kasat Gasus Merah Putih itu gelap mata dan memerintahkan Bribka RR untuk menghabisi nyawa sang ajudan. Perintah Ferdy Sambo ini disampaikan oleh Bribka RR melalui kuasa hukumnya Erman Umar. Berdasarkan keterangan Bribka RR, telah terjadi pertemuan singkat di rumah pribadi Ferdy Sambo yang berlokasi di Jalan Saguling. Dari sanalah keputusan untuk membunuh Brigadir J muncul. Menurut Bribka RR, Ferdy Sambo sempat menanyai soal peristiwa di Magelang, Jawa Tengah. Bribka RR pun menjawab dirinya tak mengetahui peristiwa tersebut. Setelah itu, Bribka RR melihat perubahan wajah Ferdy Sambo yang terlihat sangat marah bahkan sampai menangis. Bribka RR mengungkapkan pimpinannya itu marah sambil mengatakan bahwa sang istri telah dilecehkan. Kemudian Ferdy Sambo kembali menanyakan Bribka RR tentang kesanggupannya untuk menembak Brigadir J. Pasca penyampaian bahwa Putri Chandrawati telah dilecehkan Brigadir J, Bribka RR diminta Ferdy Sambo untuk segera memanggil Barada E. Lalu kelima tersangka berpindah dari rumah di Jalan Saguling ke rumah dinas Duren 3. Di sanalah Bribka RR diminta Kuat Ma'ruf untuk menghampiri Brigadir J yang tengah berada di taman samping.
Setelahnya Bribka RR, Kuat Ma'ruf, dan Brigadir J langsung menuju ruang tengah rumah dinas tersebut. Di sana sudah ada Ferdi Sambo dan Baradae. Bribka RR mengatakan Baradae lalu menembak ke arah dada Brigadir J menggunakan senjata api miliknya hingga jatuh terselungkup di depan tangga. Menurut Herman, Bribka RR sempat berjalan ke arah dapur lantaran mendengar Brigadir Romer memanggil lewat HT. Namun saat itu ia tak menemukan siapapun sehingga kembali ke ruang tengah. Ketika kembali, Bribka RR sudah melihat Ferdi Sambo dalam kondisi terguncang dan menangis. Menanggapi isu pelecehan seksual yang kembali dimunculkan, kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menduga hal ini memang sengaja dilakukan oleh pihak tertentu. Kamarudin Simanjuntak dimunculkannya kembali isu pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati adalah untuk melindungi Ferdi Sambo dari jerat hukuman maksimal. Ia juga mencurigai Ferdi Sambo telah menyuap sejumlah lembaga untuk kembali memunculkan isu pelecehan seksual tersebut. Karenanya ia meminta agar lembaga-lembaga yang diduga menerima aliran dana dari mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo itu segera diperiksa. Sebelumnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK mengaku sempat diberi amplop yang diduga berisi uang oleh seorang ajudan yang ditunjuk Ferdi Sambo, namun amplop tersebut telah ditolak. LPSK diketahui telah melaporkan hal ini kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Sebagai informasi, sebelumnya tim penyidik telah menghentikan SP3 laporan Putri Candrawati terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J lantaran tak ditemukan unsur pidana. Namun belakangan Komnas HAM dan Komnas Perempuan justru memberikan rekomendasi agar polisi kembali melakukan penyidikan terhadap laporan istri Ferdi Sambo itu. Pemirsa yang budiman, terima kasih Anda telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya.